Selamat datang di video pembelajaran terkait penyakit hepatitis bersama kami mahasiswa Profesi Apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Hai, saya Astri Rahayu. Hai, saya Kristiawati. Hai, saya Mahatma Binawinata. Saya Yosadi, salah satu anggota dari kelompok 6. Apa sih virus hepatitis itu? Virus hepatitis B ini adalah virus DNA yang merupakan satu prototip virus yang termasuk pada Hepatnaviridae. Dan virus ini menyerang semua umur, baik bayi, anak kecil, usia remaja, sampai orang tua sekalipun, dan tidak tergantung gender. Biasanya kan ada penyakit tertentu yang khusus menyerang wanita. Laki-laki pun juga bisa diserang, dan berlaku pada semua ras yang ada di dunia ini, mau dia negro, mau dia orang Asia, mau dia orang Eropa, mau dia orang Afrika, Amerika, Kaukasian. Virus DNA ini, virus hepatitis ini kecil, ukurannya sekitar 3200 kilobasa genom DNA pada rantai ganda parsial dalam formasi sirkuler. Keunikan virus ABP ini terletak pada adanya struktur filamen melingkar pada subviral yang kemudian dikenal dengan sebutan partikel ABSAG. ABSAG merupakan komponen amplop virus yang melingkupi cangkang hati yang mengandung genom DNA tersebut dan protein polimerasenya. ABSAG tidak memiliki genom DNA, tidak infeksius, dan memiliki imunogenisitas yang tinggi sehingga menjadi komponen dasar dalam vaksin ABP. Inti virus nukleoplasid terdiri atas fosfoprotein basa 21 KDA yang disebut dengan antigen ini, antigen inti hepatitis ABCAG. Jadi virus hepatitis B ini adalah virus yang menyebabkan penyakit yang paling umum di antara A, B, C, D, dan E. Pada hepatitis A, inkubasinya itu 2-4 minggu, hepatitis B 1-6 bulan, hepatitis C 2 minggu sampai 6 bulan, hepatitis D 3 minggu sampai 3 bulan, hepatitis E 3-6 minggu. Penularannya, kalau yang hepatitis A melalui PK oral, makanan yang tercemar oleh feses yang mengandung virus, jarang terjadi melalui darah dan seks. Hepatitis B, darah, seksual, perinatal. Hepatitis C, secara sporadik, seksual. Ini ada orang yang sering ganti-ganti pasangan, ini ada kemungkinan kena penyakit hepatitis juga selain kena penyakit kelamin. Dan perinatal, tak ada laporan. Untuk yang hepatitis B, darah dan seksual. Hepatitis E, fekal oral, kontaminasi makanan. Kelompok yang berisikonya itu pada hepatitis A biasanya militer dan tempat-tempat penitipan anak. Untuk yang hepatitis B, pecandu obat, homoseksual, tenaga kesehatan, dokter, perawat, laboran, serta kita farmasi, dan resipien darah. Hepatitis C, pecandu narkoba, tenaga kesehatan juga, resipien darah. Hepatitis D, pecandu obat, penderita hepatitis B. Jadi penderita hepatitis D ini pasti akan menderita hepatitis B juga, dua penyakit sekaligus, saudara. Dan hepatitis E itu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata ke daerah-daerah endemik. Nah, untuk diagnosis akutnya pada hepatitis A dengan IgM anti-AAP, hepatitis B IgM anti-ABC, ABSAG. Untuk yang hepatitis C masih ditetapkan secara klinis, hepatitis B IgM anti-ADP, hepatitis E masih secara klinis. Diagnosis kronis untuk hepatitis A belum ada yang pasti. Untuk hepatitis B dengan anti ABC total ABSAG. Untuk hepatitis C ACPAB, hepatitis D ADPAG. Hepatitis E masih belum
ada yang pasti penetapannya? Baiklah, selanjutnya patofisiologi hepatitis. Organ target tentunya adalah sel hati manusia. Mula-mula, virus melekat pada reseptor spesifik di membran sel hepar dan mengalami penetrasi ke sitoplasma sel hepar. Lalu, virus melepaskan mantelnya di sitoplasma sehingga melepaskan nukleopasid. Nukleopasid dapat menembus sel dinding hati, kemudian asam nukleat PHB dari nukleopasid menempel pada DNA hospes dan berintegrasi pada DNA tersebut. DNA virus memerintahkan sel hati untuk membentuk protein bagi virus baru. Lalu, virus dilepaskan, kemudian terjadilah peradangan darah sehingga menyebabkan kerusakan pada hati. Selanjutnya, fase hepatitis. Pertama, yaitu fase imunotoleran, di mana pada fase ini kerusakan hati belum terlihat. Yang kedua, fase imunoaktif, yaitu terjadinya proses aktivasi nekroinflamasi pada sel hati. Yang ketiga, fase serokonversi, di mana terjadinya proses viremia plasma dengan penyebaran yang luas dalam tubuh selama 4-11 hari setelah virus masuk melalui mukosa tubuh. Dan yang terakhir adalah fase resolusi. Selanjutnya, fase hepatitis kronik. Yang pertama, fase inkubasi, yaitu waktu antara masuknya virus dan timbulnya gejala kuning atau ikterus. Yang kedua, fase pradromal, yaitu fase di antara timbulnya keluhan-keluhan pertama dan timbulnya ikterus. Selanjutnya, fase ikterus, yaitu muncul setelah 5-10 hari, tetapi dapat juga muncul bersamaan dengan gejala. Yang terakhir, fase konvalesen, yaitu di mana menghilangnya ikterus dan keluhan-keluhan lain, tetapi hepatomegali dan abnormalitas fungsi hati tetap ada. Adapun gejala dan tanda hepatitis yaitu ikterus, penumpukan bilirubin yang menyebabkan kuning pada putih mata, wajah, telapak tangan, dan lain-lain. Kemudian spider nepi, yaitu kumpulan pembuluh darah kecil yang menyebabkan seperti jaring laba-laba pada permukaan kulit. Kemudian palmar erythema, yaitu pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan kemerahan biasanya pada telapak tangan. Kemudian flaving tremor, yaitu getaran pada tangan pada saat direntangkan. Kemudian tungkai dan abdomen membengkak, nyeri abdomen, kemudian gangguan pada pengecapan, letih dan lelah, dan kemudian enselopati hepatik, yaitu hilangnya fungsi otak ketika kerusakan hati yang menyebabkan susah untuk membuang racun pada darah, kemudian gangguan seperti flu, hilangnya nafsu makan, mual, muntah, dan lain-lain. Untuk mendiagnosis hepatitis dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis pada umumnya tanpa gejala, perlu digali transmisi sebelumnya seperti pernah transfusi, seks bebas, dan penyakit kuning yang sebelumnya. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan hepatomegali, yaitu pembesaran pada organ hati. Kemudian pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan lab, USG abdomen, dan biopsi hepat. Ada dua jenis penyakit hepatitis B, yaitu akut dan kronik. Pada akut, HBsAg kurang dari 6 bulan, IgM anti-HBc positif, kemudian infeksi selesai dan pasien tersebut memiliki imunitas seumur hidup, HBsAb dan HBcAb positif. Pada kronik, HBsAg lebih dari 6 bulan, biasanya disebut sebagai carrier, infeksi tidak selesai, HBsAb negatif, dan HBcAb positif. Pencegahan hepatitis B akut yang dapat kita lihat di atas dilakukan dengan pembatasan aktivitas fisik seperti tirah baring untuk membuat keadaan pasien menjadi lebih baik. Kemudian dengan diet kalori tinggi atau asupan kalori diberikan pada pagi hari untuk mencegah nausea pada malam hari. Terapi untuk hepatitis ini dapat dilakukan dengan terapi tanpa obat atau dengan pola hidup sehat, dan terapi dengan obat. Selanjutnya, terapi dengan vaksinasi dan terapi dengan transplantasi hati. Antiretroviral yang dapat digunakan untuk mengobati pengobatan hepatitis ini yaitu contohnya adefovir,
entecavir, lamivudin, telbifudin, interferon, dan timosin alfa 1. Terima kasih. Di mana terjadinya peningkatan serum aminotransferase, yaitu serum ALT dan AST. Dokter meminta saran apoteker untuk melakukan pemilihan antihepatitis yang tepat diberikan kepada pasien. Nah, kira-kira obat apa nih yang direkomendasikan? A. Adepovir, B. Lamivudin, C. Entecavir, D. Cepagoxil, E. Amoxicillin. Bagaimana teman-teman? Kira-kira apa jawabannya? Entecavir itu penggunanya untuk infeksi virus hepatitis B kronis pada pasien dewasa dengan bukti replikasi virus yang aktif dan bukti peningkatan serum aminotransferase ALT dan AST-nya. Baiklah, soal berikutnya. Obat antihepatitis apa yang dikontraindikasikan terhadap pasien tersebut? Jawabannya adalah E. Adefovir dan lamivudin, di mana adefovir dan lamivudin dapat diserap ke dalam ASI sehingga dikontraindikasikan pada wanita menyusui. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, obat apa yang dikonsumsi suami Nyonya R? Jawabannya yaitu ribavirin oral. Khusus pengguna ribavirin oral, pencegahan kehamilan selama 4 bulan pada wanita dan 7 bulan pada laki-laki. Karena ribavirin oral diekskresikan melalui cairan sperma. Berikut soal terakhir. Dari soal tersebut, diketahui bahwa ribavirin ternyata tidak efektif sebagai monoterapi hepatitis, sehingga harus dikombinasi. Sebagai seorang apoteker, obat apakah yang Anda rekomendasikan? Jawabannya adalah C. Calferol. Ternyata ribavirin tidak efektif sebagai monoterapi hepatitis, sehingga harus dikombinasikan dengan interferon alfa 2B seperti calferol. Terima kasih.